Yi kecil, berikan padaku. Yi kecil memeluk manik itu saat keinginan memenuhi wajahnya. Sepertinya air liur akan keluar dari mulutnya. Dia sangat mendambakan hal ini sejak awal. Namun, Xiao Yan telah mempelajarinya, dan dia belum bisa berbuat apa-apa. Dia langsung muncul saat melihat Xiao Yan akhirnya berencana untuk menyerah. Xiao Yan kaget setelah melihat Yi kecil muncul. Kecerdasan Yi kecil tumbuh. Dia bahkan bisa menggunakan suaranya yang lembut untuk mengucapkan beberapa kata, tapi ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengarnya secara aktif meminta sesuatu. Tidak bermanfaat untuk menyimpan benda ini, Xiao Yan mengerutkan alisnya dan menjawab. Meskipun manik ini mengandung kekuatan melahap, itu tidak memisahkan antara yang baik atau yang buruk. Lebih penting lagi, benda ini melahap kekuatan hidup seseorang. Siapapun yang menempatkan benda ini di dalam tubuh seseorang kemungkinan akan menjadi tua dan menjadi lemah. Yi kecil menggelengkan kepala kecilnya. Api merah muda melonjak dari tubuhnya dan melilit manik hitam itu. Setelah itu, ia dengan paksa menggabungkan manik ini dengan tubuhnya. Xiao Yan ragu-ragu sesaat setelah melihat tindakan cemas Yi kecil, tapi dia tidak menghentikannya. Meskipun Yi kecil hanyalah roh api, dia memiliki indera yang sangat tajam ketika menghadapi bahaya. Dia tidak akan bertindak seperti ini jika manik hitam itu benar-benar berbahaya. Manik itu dengan cepat digabungkan ke dalam tubuh Yi kecil saat Xiao Yan memperhatikan. Saat manik itu akan menghilang, seutas api hitam yang sangat samar tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Yi kecil. Setelah itu, dengan cepat ia menuju ke kepalanya. Xiao Yan dan Yi kecil berbagi hubungan mental. Dengan demikian, Xiao Yan secara alami dapat mendeteksi perubahan yang tidak terduga. Ekspresinya dengan cepat berubah. Engah! Yi kecil tidak panik karena perubahan mendadak ini. Garis yang terbuat dari api merah muda dengan cepat terbentuk. Garis-garis ini berubah menjadi jaring api yang menahan api hitam. Setelah itu, jaring yang terbuat dari api dengan cepat menyusut, dengan paksa menghancurkan gumpalan api hitam menjadi titik cahaya hitam yang besar. Akhirnya, nyala api menyapu dan menggabungkan titik cahaya hitam ke tubuh Yi kecil. Ci! Segel api teratai bunga merah muda di dahi Yi kecil secara bertahap mengungkapkan garis hitam tambahan setelah titik cahaya hitam ini bergabung dengan tubuh Yi kecil. Sekilas, itu tampak agak misterius. Kungko! Setelah benar-benar menelan titik cahaya hitam, Yi kecil tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya dan meraih ruang kosong di depannya. Riak tak terlihat dengan cepat terbentuk. Energi di sekitar danau ini dengan cepat terkumpul di telapak tangannya. Dalam waktu singkat, energinya telah berubah menjadi kristal bintik 5 warna. Kristal ini ditelan oleh Yi kecil. Xiao Yan tercengang saat melihat adegan ini. Setelah kristal energi tidak murni memasuki tubuh Yi kecil, itu dengan cepat dipisahkan menjadi gelombang energi asli yang muncul di dalam tubuh Xiao Yan tanpa alasan. Ini. Wajah Xiao Yan tercengang. Beberapa saat kemudian sebelum sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia mulai memurnikan energi murni itu dan mengubahnya menjadi douki, yang kemudian dia gabungkan ke dalam tubuhnya. Energi ini adalah sesuatu yang akhirnya diberikan benda kecil ini kepada saya. Mata Xiao Yan membakar panas saat dia menatap Yi kecil di depannya. Energi yang telah diberikan kepadanya berasal dari kristal tidak murni yang baru saja ditelan anak kecil ini. Kristal energi ini, yang Xiao Yan belum bisa serap, telah berubah menjadi energi murni setelah melewati tubuh Yi kecil. Sebagian dari energi ini kemudian diumpankan kembali kepadanya. Kungko, Yi kecil dengan bangga mengayunkan kepalanya yang kecil. Setelah menyerap kristal energi, nyala api merah muda di tubuhnya tampak menjadi sedikit lebih terang. Selain itu, Xiao Yan samar-samar dapat mendeteksi bahwa Yi kecil saat ini tampak sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Si kecil ini, benar-benar bisa berlatih? Kejutan melintas di mata Xiao Yan setelah pikiran ini terbentuk di dalam hatinya. Kekuatan melahap itu memungkinkan Yi kecil menyerap energi dari sekitarnya untuk memperkuat dirinya seperti manusia. Jika ini benar-benar masalahnya, Yi kecil akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat di masa depan. Xiao Yan, yang secara mental terhubung dengan Yi kecil, akan dapat meningkatkan kekuatannya sendiri juga. Dengan cara ini,
tampaknya Xiao Yan telah mendapatkan karyawan gratis tambahan. Apalagi, itu adalah karyawan yang tidak tahu bagaimana mengeluh atau merasa lelah. Sepertinya aku tidak sengaja mendapatkan hasil yang bagus. Xiao Yan membelai dagunya. Dia tidak memiliki ide sedikit pun tentang bagaimana memurnikan api benih dari api pelahap kehampaan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba memperbaikinya secara acak. Namun, beruntung Yi kecil membanggakan konstitusi yang aneh. Menjadi api surgawi, ia dapat menerima kemampuan unik yang awalnya dimiliki oleh api pelahap kehampaan. Haha, sepertinya kamu berhasil membuat hal aneh selama pelatihan ini. Tawa tua yang akrab tiba-tiba muncul saat Xiao Yan bersukacita atas hasil pelatihannya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat Yao Lao mendarat dari langit. Kedua kakinya berjalan melintasi permukaan danau. Xiao Yan menyeringai dan bertanya, apakah ada masalah dalam aliansi? Apakah ada aktivitas dari Hall of Souls? Aye, semuanya baik-baik saja. Adapun aula jiwa, beberapa aula cabang, yang kami temukan, telah bergeser berdasarkan informasi yang kami terima baru-baru ini. Mungkin mereka takut kita akan menyerang lagi dan menghancurkan aula cabang itu. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Bergeser? Xiao Yan mengerutkan alisnya setelah mendengar berita ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa tindakan Hall of Souls baru-baru ini agak tidak biasa. Mengingat karakter mereka tidak bisa menahan penghinaan karena menderita kerugian seperti itu di tangan aliansi Skyman Shan. Apakah kamu merasa ada yang salah? Yao Lao juga tersenyum setelah melihat ekspresi wajah Xiao Yan. Dia dengan cepat menghela nafas, saya telah menyebutkan bahwa Hall of Souls sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Jika tidak, mereka tidak akan mengumpulkan jiwa selama bertahun-tahun. Meskipun saya tidak tahu apa rencana mereka, sepertinya bukan kabar baik bagi kami jika Hall of Souls diizinkan untuk menyelesaikannya. Xiao Yan mengangguk. Kekalahan dari Hall of Souls telah menyebabkan kehilangan banyak wajah. Selain itu, klan Hun tidak menunjukkan aktivitas sedikit pun. Hal ini membuat sulit bagi seseorang untuk mengetahui dengan jelas apa yang akan dilakukan klan misterius ini. Saya akan mengirimkan beberapa mata-mata untuk menyelidiki masalah ini secara khusus. Mudah-mudahan, kami dapat memperoleh beberapa informasi. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Hatinya terasa tertekan. Meskipun kekuatannya telah mencapai bintang kelima dari kelas Dou Sheng, dia masih tidak dapat menyelamatkan ayahnya dari klan Hun. Dia tidak pernah berpikir untuk menerobos paksa ke klan Hun sejak awal. Bukan karena dia takut, melainkan karena klan Xiao saat ini tidak mampu membuatnya menderita kecelakaan. Jika sesuatu terjadi padanya, tidak ada yang bisa menyelamatkan ayahnya dan merevitalisasi klan Xiao. Oleh karena itu, dia tidak akan mengambil risiko sebesar itu kecuali dia benar-benar yakin. Bintang 5 Dou Sheng masih tidak cukup, mata Xiao Yan berkedip. Dia tidak perlu lagi takut pada Hall of Souls dengan kekuatannya, tapi Hall of Souls hanyalah faksi eksternal untuk klan Hun. Musuh sejatinya adalah makhluk paling misterius dan terbesar di benua Douqi, klan Hun. Dou Sheng bintang 5 dianggap ahli puncak di tempat lain. Namun, jika seseorang ingin melawan klan Hun, itu masih belum cukup. Saat itu, Xiao Xuan memiliki kekuatan bintang 9 Dou Sheng, tetapi dia masih mati di tangan klan Hun. Dou Sheng bintang 5 saja tidak akan bisa menggerakkan gelombang. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar menjadi sedikit teduh setelah memiliki pemikiran seperti itu. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada lagi jalan pintas yang tersisa untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dia sudah mendapatkan api teratai pemurnian iblis. Api pelahap kehampaan peringkat kedua telah mendarat di tangan klan Hun. Adapun yang pertama di peringkat api surgawi. Xiao Yan tertawa getir. Benda itu bahkan tidak dapat dijelaskan secara memadai dengan kata-kata, objek ilahi. Seseorang akan melamun jika berpikir untuk mendapatkannya. Saya takut saya bisa melupakan lebih banyak api surgawi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Sebuah cahaya spiritual tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dia membalik tangannya dan sepotong batu giok dengan aura kuno muncul di tangannya. Batu giok kuno ditutupi dengan garis misterius. Di tengah giok kuno ada titik cahaya kecil yang terlihat sebagian.
Itu adalah jejak spiritual ayahnya. Giok ini secara alami adalah giok dewa kuno Toushi yang ingin didapatkan oleh klan Gu dan Hun. Yao Lao di sampingnya juga sedikit kaget setelah melihat Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan giok dewa kuno Toushi. Dia hanya menatap Xiao Yan dengan heran. Xiao Yan menggosok batu giok kuno. Jarinya perlahan mengusap titik cahaya itu. Perasaan menyesal muncul di dalam hatinya. Meskipun seorang anak laki-laki, dia hanya bisa melihat ayahnya menderita di tangan klan Hun. Ini adalah tindakan tidak berbakti. Ayah, Yan Er tidak pernah melupakanmu. Begitu aku memiliki kekuatan untuk pergi ke klan Hun, aku pasti akan menyelamatkanmu secepat mungkin. Gigi Xiao Yan menggigit bibir bawahnya dengan erat. Sesaat kemudian, dia menghirup udara yang dalam dan menekan emosi yang berputar di dalam hatinya. Giok Dewa Kuno Toushi terkait dengan misteri peninggalan Doudi. Namun, giok ini telah dipisahkan menjadi 8 bagian. Jelas tidak mungkin bagi saya untuk mengumpulkan semuanya. Mata Xiao Yan berbinar. Sebuah gambar tiba-tiba melintas di benaknya. Itu adalah dunia magma. Xiao Yan telah bertemu Tianhuo Zunshe di tempat itu. Dunia magma bawah tanah Akademi Jianan. Xiao Yan merasakan aktivitas tidak biasa yang datang dari giok Dewa Kuno Toushi di tempat itu. Sekarang dia memikirkannya, itu memang sebuah misteri. Jauh di dalam dunia magma ada makhluk magma aneh yang sepertinya menjaga sesuatu. Dunia magma di bawah Akademi Dalam, mungkin aku harus meluangkan waktu untuk pergi ke sana dan menyelidiki. Yao Lao tanpa daya menggelengkan kepalanya setelah melihat Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Dia dengan lembut batuk dan menyerahkan gulungan kulit binatang. Dia berkata, ini adalah pesan dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Ini untukmu, lihatlah. Yao Ming. Xiao Yan terkejut mendengar informasi ini. Dia menerima gulungan itu sambil merasa sedikit tidak yakin. Setelah itu, dia perlahan membukanya. Sederet kata merah segera muncul di hadapannya. Iblis Phoenix telah menyerang. Ada aktivitas tidak biasa yang datang dari mata air 9 musim semi yang tenang. Xiao Yan tiba-tiba berdiri. Ekspresinya suram. Aura menakutkannya bahkan menyebabkan air terjun di belakangnya berhenti mengalir. Cailin. Apa yang terjadi? Yao Lao di samping kaget setelah melihat reaksi Xiao Yan. Dia buru-buru mengajukan pertanyaan. Mata Xiao Yan berkedip. Dia menyerahkan gulungan di tangannya ke Yao Lao. Yao Lao menerimanya dan mengerutkan kening. Dia menyadari hubungan antara Xiao Yan dan suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa Cailin masih melakukan retret di mata air 9 musim semi yang tenang dalam suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Gulungan itu mengatakan bahwa ada aktivitas yang tidak biasa di mata air. Itu mungkin terkait dengan Cailin. Tidak heran Xiao Yan akan bereaksi dengan intensitas seperti itu. Suku Phoenix Iblis Surga, apa yang orang-orang ini rencanakan untuk lakukan? Yao Lao mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Xiao Yan perlahan menarik aura kuat yang meletus darinya. Dia telah membentuk dendam besar dengan suku Phoenix Iblis Surga. Terakhir kali, dia dengan paksa menangkap kepala suku junior suku Phoenix Iblis Surga dan 2 elit Dou Sheng dan telah menggunakan mereka sebagai sandera untuk membantu suku Naga Void kuno. Para sandera ini telah menyebabkan suku Phoenix Iblis menjadi takut bertindak sembarangan. Meskipun ini telah menyelesaikan ancaman yang dihadapi oleh naga kuno, dia juga benar-benar menyinggung suku Phoenix Iblis. Namun, Xiao Yan tidak takut menyinggung perasaan mereka. Apalagi, kekuatannya sangat melonjak. Bahkan lebih sedikit lagi kebutuhannya untuk merasa takut. Namun, dia tidak tahu mengapa suku Phoenix Iblis Surga akan menemukan masalah dengan suku Piton 9 tanah dalam yang tenang saat ini. Bagaimana Anda memandang masalah ini? Yao Lao melirik Xiao Yan. Meskipun suku Phoenix Iblis Surga sangat kuat, aliansi Skyman Shah tidak takut pada mereka dengan kekuatan mereka saat ini. Tidak perlu menyeret aliansi ke dalam masalah ini. Suku Phoenix Iblis Surga bukanlah faksi biasa. Aliansi baru saja menstabilkan dirinya sendiri.
Beberapa masalah yang tidak perlu akan tanpa sengaja menemukan jalannya jika aliansi terlibat dalam perang dengan suku Phoenix Iblis Surga. Selain itu, Hall of Souls diam-diam melihat dengan niat buruk. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Aku akan membawa dokter peri kecil dan King Lin bersamaku ke wilayah binatang. Hanya kalian bertiga. Yao Lao mengernyitkan alisnya sedikit. Suku Phoenix Iblis Surga bukanlah faksi biasa. Selain itu, wilayah binatang adalah kamp utama mereka. Meskipun kekuatan Xiao Yan telah melonjak, masih sedikit tidak pantas baginya untuk menjelajah sendirian. Tenang, Xiao Yan tersenyum. Dengan kekuatannya saat ini, ada sangat sedikit tempat di sekitar benua ini yang tidak bisa dia kunjungi. Mengapa kamu tidak membawa penatua Xiao Chen untuk menemanimu? Yao Lao ragu-ragu sejenak dan menyarankan dengan nada khawatir. Aliansi saat ini menjadi pusat perhatian dan leluhur dari Menara Pil adalah orang yang bebas dan mudah yang sulit ditemukan. Harus ada seorang ahli dengan bobot yang hadir di markas besar aliansi. Jika saya pergi, kita hanya bisa mengandalkan leluhur Xiao Chen. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia melirik Yao Lao yang cemas dan tanpa sadar tertawa, "Guru, tidak perlu khawatir. Dengan kekuatan saya saat ini, bahkan jika saya bertemu bintang 6 Dou Sheng dan tidak bisa mengalahkannya, seharusnya tidak sulit bagi saya untuk melarikan diri." Selain itu, kepala suku dari suku Phoenix Iblis Surga belum mencapai level ini. Yao Lao tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah mendengar Xiao Yan bersikeras. Dia hanya bertanya, "Kapan kamu berencana pergi?" Masalah ini tidak bisa ditunda. Aku akan pergi sekarang. Cai Lin sudah terlalu lama melakukan retret. Saya sudah mulai khawatir. Kali ini, saya bisa pergi untuk melihat-lihat. Xiao Yan menyeringai saat dia menjawab. Yao Lao menghela nafas setelah mendengar ini. Hati-hati. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi cahaya terang yang keluar dari pegunungan yang dalam. Setelah itu, dia dengan cepat menemukan dokter peri kecil dan King Lin. Selanjutnya, ketiganya merobek ruang dan bergegas menuju wilayah binatang dengan kecepatan penuh. Ukuran besar wilayah binatang tidak kalah dengan dataran tengah. Apalagi, tempat ini berisi peristiwa menarik yang tak terhitung jumlahnya seperti dataran tengah. Keberadaan paling mempesona di wilayah binatang tidak diragukan lagi adalah 3 suku besar yang berdiri di atas. Ketiga suku ini adalah suku Naga Void kuno, suku Phoenix Iblis Surga, dan suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Di antara 3 suku besar ini, suku Naga Void kuno tidak menampakkan diri untuk jangka waktu yang lama. Suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang mungkin berjumlah besar, tapi lebih lemah dari suku Phoenix Iblis Surga dalam hal kualitas ahlinya. Oleh karena itu, selama tahun-tahun ini di mana tidak ada berita tentang suku Naga Void kuno, posisi suku Phoenix Iblis Surga di wilayah binatang tidak berbeda dengan Hall of Souls di dataran tengah di masa lalu. Wilayah binatang sangat hidup selama periode waktu ini. Karakter utama dari keaktifan ini adalah suku Phoenix Iblis Surga dan suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang dari 3 suku besar. Di masa lalu, tidak ada yang menyangka suku Phoenix Iblis Surga meluncurkan kampanye besar melawan suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Mereka mengarahkan banyak ahli dalam suku dan menyerang markas suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Apalagi mereka sudah mengepung markas sampai tidak ada yang bisa lewat. Atmosfer yang ditarik pedang menyebabkan wilayah binatang merasa sedikit cemas. Semua orang mengerti bahwa jika 2 suku besar itu memulai perang, itu tidak akan menjadi pertarungan kecil seperti perang antar suku lain. Oleh karena itu, pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya terus mengamati situasi setelah suku Phoenix Iblis Surga mengepung suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Jurang bawah tanah yang dalam, jaringan ular bawah tanah. Markas besar suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang ditutupi atmosfer bertekanan tinggi. Mata ahli suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang yang tak terhitung jumlahnya mengandung kilatan dingin saat mereka melihat ke langit di luar jaringan bawah tanah. Tempat itu dipenuhi dengan sosok manusia. Banyak sayap besar menutupi langit seperti awan gelap.
Kepala suku Phoenix Iblis Surga benar-benar berlebihan. Mereka sebenarnya telah menyerang wilayah kita. Jika suku kami tidak menanggapi, kami pasti akan menjadi lelucon. Pada saat itu, suku mana yang berani mengandalkan kami? Lebih dari selusin sosok berdiri di atas gunung megah di tengah jaringan ular bawah tanah. Seorang lelaki tua dengan ekspresi dingin berbicara dengan suara yang dalam ke punggung yang kuat. Beberapa suara setuju setelah kata-kata lelaki tua ini terdengar. Mereka sangat marah karena suku Phoenix Iblis Surga akan begitu sombong. Penatua Mo, masalah ini tidak sesederhana itu. Kepala suku Phoenix Iblis Surga secara pribadi telah memimpin pasukan selama ini. Orang tua itu memiliki kekuatan puncak bintang 5 Dou Sheng. Siapa di antara suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang kami yang bisa menandinginya? Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu dengan wajah agak kuno mengerutkan kening saat dia berbicara. HMPH, apa kau mencoba mengatakan bahwa kita harus melihat suku Phoenix Iblis Surga menginjak kepala suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang di depan begitu banyak orang? Tetua dari sebelumnya dengan dingin mendengus. Kami tidak bisa mengatakannya seperti ini. Tujuan dari suku Phoenix Iblis Surga hanyalah pelatihan wanita di dalam mata air 9 musim semi yang tenang. Jika kita menyerahkannya, pria kuno itu tersenyum. Sebelum dia bisa menyelesaikan mengucapkan lebih banyak kata, sosok kuat di depan itu mendengus dingin. Dengus rendah itu segera menyebabkan pria kuno itu segera menutup mulutnya dengan ekspresi yang agak pucat. Suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang saya tidak akan menyerahkannya. Begitu kita melakukannya, orang lain akan berpikir bahwa suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang saya takut pada suku Phoenix Iblis Surga. Menjadi salah satu dari 3 suku besar, saya tidak bisa kehilangan muka. Jangan sebutkan masalah ini lagi. Sosok yang kuat itu berbalik. Wajahnya dipenuhi dengan sikap yang perkasa bahkan tanpa marah. Wajah ini milik kepala suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang, Yao Ming. Tetua itu, yang mencari kedamaian, hanya bisa menahan kata-kata di mulutnya setelah mendengar kata-kata tegas Yao Ming. Dia bergumam, namun, hari ini adalah tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh suku Phoenix Iblis Surga. Jika kita tidak menyerahkannya, hati semua orang hancur meskipun beberapa kata terakhir itu tidak diucapkan. Kepala suku dari suku Phoenix Iblis Surga, Huang Tian, memiliki kekuatan menakutkan dari puncak Dou Sheng bintang 5. Bahkan Yao Ming tidak dapat memblokirnya. Penatua Mo, apakah Anda sudah mengirim pesan? Yao Ming merenung sejenak sebelum bertanya dengan suara yang dalam. Ini sudah dikirim. Penatua Mo mengangguk setelah mendengar pertanyaan ini. Dia segera ragu-ragu, tapi, apakah Mr. Xiao Yan benar-benar akan bergegas tepat waktu? Masalah aliansi Sky Mansion mengalahkan Hall of Souls telah menyebar ke seluruh dataran tengah. Ada banyak orang di wilayah binatang ini yang juga telah mendengar berita itu. Tentu, masalah Xiao Yan mengalahkan kepala Hall of Souls telah mengikuti informasi ini. Oleh karena itu, banyak sesepuh sangat menantikan penyelamat ini. Meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa Xiao Yan akan mampu memaksa Huang Tian dari suku Phoenix Iblis Surga kembali, setidaknya, suku Phoenix Iblis Surga tidak akan berani menjadi sesombong ini jika dia hadir. Sekarang, kita tunggu saja kabar baik, dia akan datang. Yao Ming tersenyum. Dia melihat ke langit yang jauh dan berbicara dengan kepastian mutlak. Yao Ming, 3 hari sudah habis. Sudahkah Anda memutuskan apakah Anda akan menyerahkan orang itu atau memulai perang? Namun, Yao Ming baru saja mengangkat kepalanya ketika suara tenang yang mengandung tekanan kuat bergema di telinga setiap anggota suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang seperti guntur. Ekspresi para sesepuh di gunung menjadi sangat jelek setelah mendengar suara ini. Mata Yao Ming tampak suram. Tubuhnya bergerak dan dia terbang tinggi ke langit. Matanya berpaling dari pegunungan. Phoenix Iblis besar mengepakkan sepasang sayap sepanjang ribuan kaki di langit. Sosok berjubah ungu emas berdiri dengan tangan di belakangnya di atas kepala Iblis Phoenix. Sepasang mata emas yang berisi martabat luar biasa ditembakkan. Kepala suku Wang Tian, orang yang berlatih di dalam mata air 9 musim semi yang tenang adalah wanita Xiao Yan.
Xiao Yan tidak akan begitu saja membiarkannya jika kamu berani menyentuhnya. Yao Ming menanggapi dengan suara yang dalam. Haha, betapa bagusnya, tidak akan meninggalkan sesuatu. Mata pria berjubah ungu emas itu mengungkapkan ekspresi mengejek yang samar setelah mendengar ini. Xiao Yan menculik anak saya dan mengancam suku saya. Dia bahkan memiliki sayap Phoenix Iblis Surgaku. Orang ini sudah menjadi musuh suku Phoenix Iblis Surga saya. Menurutmu apakah raja ini peduli tentang meninggalkan segalanya? Yao Ming mengerutkan kening. Tampaknya hantu tua ini bertekad untuk menangkap Cai Lin hari ini. Saya akan memberi Anda 1 menit lagi untuk dipertimbangkan. Berikan raja ini tanggapan terakhirmu. Huang Tian memandang Yao Ming dengan acuh tak acuh saat dia perlahan memberinya tawaran. Kata-katanya baru saja terdengar ketika dia perlahan menutup matanya. Setelah melakukannya, atmosfer di wilayah ini tiba-tiba menjadi intens. 1 menit berlalu dengan cepat di tengah suasana yang mencekam ini. Namun, ekspresi Yao Ming tetap suram. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerahkan orang itu. Mata tertutup Huang Tian sekali lagi terbuka setelah detik terakhir ini berlalu. Rasa dingin sedingin es melonjak ke mata emasnya. Karena Xiao Yan memiliki keberanian untuk mengancam raja ini dengan putraku, raja ini akan melakukan hal yang sama padanya. Aku akan menangkap wanitanya sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan.